Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di flyer itu saya membaca acara ini, saya sebagai tamu. Jadi ini sudah melanggar aturan. Karena yang pembicaranya Kang Abu. Tapi Kang Abu suka begitu, ya. Suka main itu, main spontan. Saya tadi pagi lagi olahraga, biasa olahraga. Karena setiap 30 menit pasti saya lari 7 kilo. Dan kalau saya olahraga itu, di treadmill itu saya selalu pejamkan mata. Saya putar musik yang paling cocok buat irama gerak tubuh saya. Saya tahu-taunya 30 menit itu udah tit itu udah 7 kilo. Sudah sekian ratus kalori yang terbakar. Dan sepanjang perjalanan itu biasanya saya meditasi. Merasakan kehadiran Sang Ilahi seutuhnya. Jadi bagi saya meditasi adalah kapan saja. Dalam Quran surat Al-Ma'arij itu surat yang ke-70. Itu kenapa angkanya 70 kan, itu keren ya. Ma'arij itu kan perjalanan naik ya. Ayat yang ke-23 di situ dikatakan bahwa sholat itu sebetulnya bukan 5 waktu. Tapi sholat itu terus menerus. Itu baca ya. Ini banyak yang mungkin jarang baca ya. Baca Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 23. Kalau nggak percaya buka sekarang. Jadi ternyata sholat itu bukan 5 waktu kalau menurut Quran, tetapi terus menerus. Nah, orang yang sholatnya tidak terus menerus itu akan terjebak satu penyakit yang disampaikan Kang Abu tadi, yaitu kecemasan, kegelisahan. Jadi di ayat itu dikatakan begini persisnya. Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a itu halu. Jadi sesungguhnya manusia itu senang berhalu. Jadi halu itu adanya di pikiran. Karena pikiran itu suka memikirkan sesuatu yang kadang-kadang jauh dari kenyataan. Tetapi saking seringnya kita memikirkan sesuatu, seolah-olah yang kita pikirkan itu sudah menjadi kenyataan. Itulah yang menjadi kenyataan. Kecemasan, kekhawatiran awalnya itu cuma di halu, di level pikiran. Tetapi karena ada pengulangan, apalagi diberi rasa oleh perasaan, sehingga itu menjadi satu keyakinan. Setelah menjadi keyakinan, itulah yang menjadi realitas. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu banyak yang berhalu gitu. Itu bahasa Arab. Idza masahu syarru zazua. Apabila dia mendapatkan yang tidak diinginkan, pasti menolak. Wa idzal masaul khairul manu'a. Tetapi apabila dia mendapatkan yang diinginkan, pasti melekat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Tapi yang sholatnya terus menerus, bukan 5 waktu. Jadi sekarang langsung ketemu sih sebenarnya jawabannya. Kenapa kita itu suka halu? Kalau mendapatkan yang tidak diinginkan menolak, kalau mendapat yang diinginkan melekat. Sebetulnya itu gara-gara sholatnya tidak terus menerus. Jadi harusnya sholat itu terus menerus. Nah, gimana sholat terus menerus? Nah, akan saya jelaskan. Mahal itu penjelasannya. Pikirkan aja dulu, ya, pikirkan dulu. Nah, tadi saya sedang olahraga, itu tiba-tiba melesat aja, melesat satu pemahaman yang persis
dikatakan Kang Abu barusan. Ini saya tuh sebetulnya tidak pernah cek. Pakai ini apa Pak? Jadi pakai. Oh, iya ya. Supaya record aja. Terus. Jadi gini ya. Kita ini beragama harus mengikuti perintah Tuhan kan? Betul, setuju nggak dengan saya? Tapi terkadang kita tidak pernah ngecek apakah yang kita lakukan ini perintah agama atau perintah Tuhan. Makanya sekali-kali ngecek gitu. Karena kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran, yang beragam Islam ya. Yang lain juga punya kitab suci. Dicek, sekali-kali dicek. Jadi terkait dengan pembicaraan tadi, saya dengan Kang Abu tuh nggak ada apa ya, ketemu barusan aja. Pas Kang Abu lagi makan, kita ngobrol sebentar. Kang Abu berbicara tentang kegelisahan itu adalah suatu titik awal kebangkitan. Saya mau cerita pengalaman saya tadi olahraga. Itu terlintas bahwa kayaknya neraka itu bukan tempat yang mengerikan. Tapi neraka itu adalah suatu titik awal seseorang untuk memasuki surga. Begitu sampai ke kamar, sampai di kamar, saya suka penasaran. Begitu saya buka Quran, itu persis Qurannya, Quran surah Maryam ayat 71. Saya ingin agar para sahabat semua di sini membukanya sekarang yang buka Al-Quran. Tolong buka ya, buka. Ini ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Kang Abu. Nah, sambil searching ya, saya kasih tahu. Di YouTube, di kajian hidup menakjubkan, saya sampaikan bahwa penderitaan itu ternyata berbatas. Tetapi kebahagiaan itu tanpa batas. Karena ketika seseorang mengalami titik nadirnya penderitaan, justru disitulah awal kebangkitan. Di situ. Jadi hebat ya semesta ini. Kalau penderitaan itu berbatas, tapi kebahagiaan tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan penderitaan itu tanpa batas, itu nggak ngerti. Nah, ketemu kan sekarang ayatnya? Coba dibacakan. Satu orang aja membacakan ayat itu. Yang kencang suaranya, silakan. Artinya saja, biar semua mengerti. Ya, tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Dan itu suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya semua kita itu akan diajarin untuk merasakan itu. Makanya neraka itu adalah masalah psikologis. Ketika kita berada di dalam dimensi frekuensi rendah, di situ kan merasakan tadi kegelisahan, kecemasan dan lain sebagainya. Itu kan. Dan kita ingin mengakhiri itu kan pasti. Dan itulah titik awal perubahan. Jadi kalau itu neraka itu secara psikologis berkah atau musibah? Berkah. Kalau Kang Abu menyatakan tadi itu adalah titik awal. Ternyata di ayat itu dikatakan itu suatu kemestian yang ditetapkan oleh Tuhan. Keren gak ayat itu? Ya, itu kan memberi semangat kepada kita bahwa awal kebangkitan itu justru ketika kita sudah mengalami kebosanan berada di titik nadir suatu penderitaan. Nah, yang tidak bangkit-bangkit saya juga nggak ngerti ya. Berarti dia sangat nyaman di penderitaan itu. Saya nggak ngerti itu ya, nggak ngerti itu ya. Jadi saya cuma menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Kang Abu karena kita maunya diskusi. Ternyata neraka itu adalah berkah. Saya ingat Kang Abu nggak tahu di episode mana pernah mengatakan begini. Neraka itu diidentikan dengan api. Dan api itu ternyata
bukan untuk membakar, tetapi api itu untuk mematangkan. Jadi ternyata neraka itu berkah untuk mematangkan. Saya sangat setuju. Los Angeles sekarang terbakar, itu karena apinya tak terbatas. Glodok terbakar karena apinya tak terbatas. Jadi kalau api itu berbatas dan bisa dikendalikan, ternyata daging jadi empuk. Tadi makan tadi, itu kan semua makanan yang dicicipi itu menjadi enak. Karena apa? Karena dipanaskan. Karena dipanaskan menjadi matang. Betul nggak? Nah, secara fisika, begitu dikasih panas, berarti struktur molekul dari makanan itu mengalami perubahan frekuensi, sehingga makanan itu menjadi siap saji. Setuju ya? Jadi ingin nggak kita ini di semesta dimatangkan oleh semesta? Dan untuk mematangkan itu perlu api. Dan api itulah neraka. Dan neraka itu bagi saya keren. Terima kasih Kang Abu. Oke. Nuhun, Ayah Guru, terima kasih opening yang sangat luar biasa. Ini mic-nya ada 2 nggak? Udah bisa? Cek. Cek, 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 cek. Cek, belum? Oke, saya balikin dulu ke Kang Anjrit mungkin untuk kita diskusi dan tanya jawab. Mangga Kang, sambil nunggu mic. Baik teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ya? Boleh? Mungkin dari yang terjauh ya, ini ibu siapa tadi tuh? Maaf, Ibu Titin ya? Bu, aduh jauh banget Ibu. Dari mana Bu? Kalimantan Timur. Wah, dari Kalimantan Timur. Boleh ya? Mau bertanya atau apapun itu? Ya. Atau minta doa aja boleh? Diaminin sama wali mah langsung jadi, minta kaya. Boleh? Buruk. Saya tertegun. Bertanya apa aja, Pak? Atau bertestimoni sih. Ah, bertestimoni boleh. Ya, paling jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf punten kamu ya. Saya Ibu Titin dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong. Saya sering nonton Ayah Saiful Karim di TikTok, YouTube. Sebelumnya saya sering nonton ngaji Roso itu, terus di beranda keluar muncul. Saya nonton tuh saya kayak merasa tenang, saya merasa kayak masuk dengan apa yang saya cari selama ini. Sebelumnya saya nggak begitu paham gitu tentang diri saya gimana. Setelah saya sering nonton YouTube, nonton ceramah-ceramahnya Ayah, saya sekarang lebih merasa tenang, ngerasa seperti kayak merdeka gitu. Sudah nggak pernah terlalu cemas mikirkan yang ini itu enggak. Sekarang saya tuh jalani apa yang sekarang saya lakukan, itu yang saya pikirkan. Itu juga saya sering muncul juga beranda Kang Abu Marlo, saya sering nonton rest area gitu. Setiap pagi kalau di sana jam 9 ya. Saya sempatkan nonton kalau live gitu. Saya cari terus. Saya kalau dengar gitu terasa nyaman, tenang gitu. Saya cuma berpikir kapan saya bisa ketemu beliau langsung gitu. Terus kebetulan kemarin nonton rest area kan, ada acara ini, saya senang betul. Ternyata pertanyaan saya dijawab. Saya ketemu kalian berdua, Abah sama Kang Abu, langsung nyata. Sampai kemarin saya datang ke sini, saya ngerenung, apa iya ya, bilang saya ternyata benar-benar ke sini. Dan tadi di perjalanan ke sini saya ternyata benar apa yang saya pikirkan, saya pasti ke sini. Ternyata benar ke sini. Dan akhirnya saya alhamdulillah saya bisa bertemu Ayah Saiful Karim, Kang Abu Marlo, Kang Anjrit,
nyata saat ini, detik ini. Ada pertanyaan dari saya, mau nginep di rumah saya? Saya nggak tahu, bingung saya dulu. Hidup saya kayak nggak tenang. Saya kayak sholat, pikiran saya kemana-mana. Saya dulu sempat saya ngalamin kayak ketakutan mati gitu. Saya merasa kayak gitu, hidup saya kayak nggak tenang, takut gitu. Setelah saya sering dengar YouTube, sekarang sudah nggak lagi, alhamdulillah. Saya sudah mengerti sedikit banyak, walaupun saya belum terlalu dalam memahami, saya paling nggak saya sudah sedikit banyak tahu gitu. Hidup saya itu merasa nggak pernah tenang gitu. Ketakutan mati, merasa diri saya ini banyak salah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah merasa tenang. Baik, terima kasih, tepuk tangan ya teman-teman ya. Ibu siapa tadi namanya? Ibu siapa? Ibu Titin. Barangkali mau ada yang disampaikan untuk Ibu Titin? Oh iya, dari ayah, dari Bu, dari Ibu juga. Ya. Menarik ya, apa yang juga sering ayah guru sampaikan teman-teman ibu dan bapak. Mungkin kita yang semua di ruangan ini merasa bisa untuk berjumpa gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini hanya dipisahkan sebetulnya. Kita ini nggak ada yang mampu gitu. Kita ini hanya dipersatukan dalam kumparan frekuensi yang selaras. Karena ayah guru sering mengatakan like attract like, love promotes love gitu. Bahwa itu tadi, teman-teman ibu bapak bisa ngerasain getaran ibu tadi waktu menyampaikan nggak kira-kira? Iya. Dan hal ini kan agak susah kalau kita hanya dalam bicara di wilayah online, betul nggak? Maka pertemuan tatap muka itu memang nggak ada obat gitu. Dalam artian ya itu tadi. Dan saya rasa kehadiran datang ke sini tuh ya kita hanya mempersatukan frekuensi itu gitu. Dan saya rasa mari kita mulai sadarilah bahwa tidak lain dan tidak bukan kita siang hari ini dipertemukan oleh cinta dan welas asih gitu kira-kira. Dan senantiasa frekuensi-frekuensi ini yang terus berkumpar, membesar hingga meradians ya akhirnya kita bisa sama-sama saling belajar dan saling merasakan gitu. Dan ya teman-teman kita bisa menyadari juga ya ketika kita kumpul dengan frekuensi yang atas itu gimana ya, banyak lebih tenang, lebih damai, lebih ya saya rasa kalau di sini sekarang saya tanya punya masalah nggak, ini pasti jawabannya nggak punya masalah aja semuanya, benar nggak? Ya, tapi pulang kepikiran lagi sih, ya nggak apa-apa ya. Tapi pas di sini santai gitu. Nah itulah kenapa pentingnya kumpul atau berjumpa secara fisik tuh, karena sebetulnya kita lagi transformasi energi sih. Makasih Ibu dengan effort coba dari Kutai Kartanegara, dari Tenggarong ya tadi ya, ke sini ke Soreang coba. Itu kalau tidak dipanggil oleh cinta nggak mungkin datang ke sini lah gitu kira-kira. Jadi saya rasa boleh tepuk tangan buat Ibu Bu Kartika ya tadi ya. Atur nuhun. Mangga Kang. Silakan. Perlu tambah lagi. Ini pelanggaran berikutnya ya. Ya, Bunda tadi udah bilang, ayah nggak ngomong kan katanya di Soreang? Enggak. Sekarang mungkin Bunda bilang, tuh ngomong juga gitu. Jadi ini ngeprank sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kan, Bunda ada saksinya. Ini, kita akan berada di frekuensi yang kita miliki. Selalu begitu hidup. Bahwa pikiran itu sebetulnya energi. Setiap energi pasti vibrasi, pasti frekuensi. Dan kita semua yang ada di sini, ini dipilih oleh frekuensi kita sendiri. Makanya prinsip dari semua peristiwa itu adalah resonansi. Begitu kita mengirim sinyal pada semesta sesuai dengan frekuensi kita,
sinyal yang dikirim ke semesta itu diolah oleh semesta dan diubah menjadi realitas. Makanya hati-hati dengan pikiran dan perasaan. Karena pikiran dan perasaan kalau sudah koheren, sudah betul-betul menyatu, maka pikiran ini isinya adalah gelombang listrik. Ini adalah gelombang magnet. Ketika medan listrik dan medan magnet ini berpadu menjadi medan elektromagnetik, maka di situ akan terjadi yang namanya proses osilasi. Kita akan selalu dalam hidup ini berada di frekuensi yang kita ciptakan sendiri lewat pikiran dan perasaan kita. Dan saya yakin semua yang ada di sini karena menghendaki ada di sini. Yang tidak menghendaki ada di sini tidak ada di sini. Tapi jangan lupa, pikiran dan perasaan itu sebetulnya hanya kreator awal. Harus ada properti yang membangun kreasi awal itu menjadi realitas. Ini contoh. Ada orang yang pengen mobil. Pikiran dan perasaan sudah menyatu bahwa dia ingin mobil yang dia idamkan. Tapi begitu dia bangun rumah, dia bangun rumah di tempat yang tidak masuk mobil. Itu sudah tidak sesuai. Dia sedang melawan realitas itu. Atau ketika dia bangun rumah, betul sudah pinggir jalan, tapi dia tidak bikin garasi. Gitu. Saya pernah ditanya sama anak saya, "Ayah, kenapa ayah kok bikin rumahnya itu garasinya luas? Rumah saya yang depan itu garasinya bisa nampung mobil 4. Rumah saya yang belakang 2. Jadi 6 kan? Dan betul-betul mobilnya jadi 6. Itu sebetulnya saya bukan ingin show off di sini, bukan. Saya ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa kekuatan pikiran dan perasaan itu harus dibantu oleh suatu properti yang mendukung itu. Ini pengumuman ya untuk yang masih sendiri. Ya, pikiran dan perasaan sih sudah oke, sudah koheren ya. Tapi propertinya kurang. Misalnya tidurnya bednya single. Itu udah melawan hukum alam itu. Harusnya tuh bednya tuh udah double. Ini bukan main-main ya, bukan main-main. Ini fisika kuantum. Saya ini saintis, jadi bicara harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Betul. Tempat tidurnya sudah double, tetapi cara tidurnya salah. Tidurnya di tengah. Itu sudah melanggar hukum alam lagi. Kan harusnya dia tidurnya di pinggir. Betul nggak? Tidur di tengah itu kan sedang menegasikan pasangan yang akan datang. Ngerti maksud saya? Tapi kalau tidur di pinggir, sebelum tidur dia berimajinasi dan merasakan seolah-olah bahwa pasangan yang diidamkan itu sudah berada di sampingnya. Itu ternyata kita sedang memerintahkan semua frekuensi yang di semesta itu untuk mewujudkan itu menjadi realitas. Begitu buka lemari, lemarinya pun tidak ada ruang buat pasangan. Karena lemarinya hanya cukup buat diri sendiri. Itu lemarinya harus buat berdua. Harus ada yang dikosongkan. Dan lemari sebelah itu, ini properti yang membangun. Dari properti itu bisa seperti itu, bisa juga dikreasi di panca indera kita. Nah, ini yang disampaikan Bu Titin ini ternyata apa yang dipikirkan, yang dirasakan ternyata bisa menjadi kenyataan. Apa sebetulnya esensi dari pembicaraan ini? Berarti sebetulnya hidup itu menakjubkan. Berarti hidup itu tanpa batas. Dan siapa yang membatasi semua realitas? Sebenarnya pikiran dan perasaan kita sendiri. Yuk sekarang kita buka pikiran dan perasaan kita supaya tanpa batas. Makanya saya pernah ditanya, kenapa ya kok ceramah agama nggak pakai peci? Karena bagi saya peci itu membatasi. Kalau saya pakai peci itu kan cover. Cover itu kan bahasa Arabnya kafir. Jadi kalau saya pakai peci kan jadi tertutup. Nah, saya sedang membuka supaya saya bisa menarik semua tanpa hijab.
Dan saya kan yang paling tahu kenapa saya nggak pakai peci, bukan orang lain yang membicarakan saya. Dia yang membicarakan saya, dia sedang beropini tentang saya. Sebenarnya masalahnya bukan dia dengan saya, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia belum beres. Yang suka menyalah-nyalahkan orang itu tidak bermasalah dengan kita, dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Kan yang paling tahu kenapa saya nggak pakai peci, saya sendiri. Nih, Kang Abu baru selesai umroh. Pasti kan Kang Abu waktu ihram nggak pakai apa-apa kan? Betul. Gitu. Nah, saya tuh ingin ihram selamanya. Jadi ihram itu kan melepaskan pakaian berjahit diganti dengan pakaian yang tak berjahit. Saya tidak mau ada kemelekatan pada apapun, maka saya bebaskan saya dari semua hijab. Jadi saya punya akses ke alam tinggi tanpa hijab. Itu adalah imajinasi saya. Itu perasaan saya. Ngerti maksud saya? Nah, oleh karena itu maka mari kita berhenti untuk tidak usil pada siapapun. Karena ketika kita berpendapat buruk tentang siapapun, jelas itu karena kita tidak tahu yang kita bahas itu. Kita tidak punya pengetahuan yang utuh. Semua penilaian buruk kepada seseorang itu karena kita tidak punya pengetahuan yang utuh tentang orang itu. Mari kita akui itu. Sebetulnya itu adalah kesalahan kita karena kita tidak punya pengetahuan yang utuh. Jadi oleh karena itu maka hidup itu harusnya menakjubkan. Kalau kita bisa menggunakan dua potensi yang sangat besar yang diberikan semesta, pikiran dan perasaan kita itu. Terima kasih. Nuhun, ayah guru. Wah. Tolong disimpulkan. Boleh? Ya. Hati-hati teman-teman dengan pikiran ya. Kalian suka mikirin suami orang nih ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang di belakang, boleh ya? Oh boleh, Bapak boleh. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Casikun dari Banjaran. Saya datang ke sini sama istri. Kebetulan istri saya sangat ngefans sama YouTube-nya Kang Abu sama Ayah Guru. Saya bilang walaupun kamu nggak datang ke tempat Ayah, nggak datang ke tempat Kang Abu, ilmu kamu udah dapat, tinggal ngamalin. Tapi pas begitu datang masalah, ya pasar lagi diacak-acak, tempat dagang yang tadinya enjoy tempat ke tempat yang nggak menyenangkan, stres berat. Aduh, berarti ngaji kamu nggak masuk. Ini kebetulan saya bawa istri saya ini. Saya mohon pencerahannya sesuai dengan judul tadi. Siapa tahu bisa untuk mencari solusi menenangkan supaya jangan terlalu larut lah memikirkan sesuatu yang kayaknya itu mungkin Allah akan memberikan yang terbaik dengan jalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bu, lihat udah capek Bapak Bu ya. Baik, silakan. Dari Baik, boleh tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa. Teman-teman ibu bapak, kalau saya boleh mengatakan satu yang namanya anugerah dan rezeki. Anugerah dan rezeki ketika suami istri sudah pada frekuensi yang sama, itu mahal. Karena nggak sedikit suaminya di level hakikat, istrinya masih ribut di urusan syariat misalnya. Pun sebaliknya. Dan ini bukan mengecilkan atau meninggikan dan seterusnya, tapi semuanya seimbang. Jadi saya rasa ketika dalam satu frekuensi kesadaran ini, itu salah satu rezeki besar dalam sebuah rumah tangga gitu kira-kira. Itu luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Oke, jadi mungkin kalau responnya begini kira-kira. Jadi nanti mungkin akan disempurnakan. Teman-teman Ibu dan Bapak, kita tahu bahwa, maaf ya, banyak orang datang ke pengajian, pulang udah ngerasa solehah gitu kira-kira. Ya, aduh alhamdulillah ngaji teh sering gitu. Ya. Ibu saya itu. Ibunya ya.
Makanya Kang Ajrit paling malas dengar-dengar pengajian karena kenapa? Pengen pakai gelang baru terus ya. Ya, sekarang tuh ada yang lebih bahaya dari salah pergaulan, yang lebih bahaya adalah salah pengajian, itu bahaya ya. Oke, nah, jadi yang menarik begini teman-teman, Ibu dan Bapak. Ayah Guru Saiful Karim mengatakan sesuatu itu datang dari pengalaman langsung yang sudah dialami menjadi sebuah kata-kata. Jadi kita mendengarkan wejangan beliau yang datang dari perilaku pengalaman yang sudah dialami. Kalau boleh saya ngambil pakai filsafat Islam, itu namanya pengalaman yang huduri. Huduri itu artinya langsung dialami. Kita sebagai penonton mendapatkan informasi. Jadi ayah guru mengalami, kita dapat informasi. Leluhur Sunda dulu bilang gini, sesuatu yang keluar dari mulut orang, dari tulisan, itu namanya dangyang. Dangyang itu artinya dongeng. Maaf ya, kita semua jangan-jangan banyak tergiur sama dongengnya, sama informasinya, tapi dongeng dan informasi ini tidak diaplikasikan dalam keseharian. Jadi punten pisan, mohon maaf nih, ada yang udah ikutan sering pengajian ke ayah guru lah apa dan ngerasa bahwa aku sudah tahu kesadaran. Iya, baru tahu informasi tentang kesadaran. Bagus, informasi ada, bagus, pengetahuan. Dan jangan lupa, salah satu keimanan seseorang, keimanan itu perlu knowledge, yes. Karena iman tanpa knowledge akhirnya jadi tidak holistik gitu. Nah, komanya begini. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya, kita mau jadi orang sabar, penting ketemu orang nyebelin nggak? Ibu bapak sering ketemu orang nyebelin nggak? Loh, kan kita tahu ya, pastilah semua teman-teman Islam tuh kalau doa, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Betul nggak? Jangan lupa husnul khotimah di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak tiba-tiba KTP-nya Islam mati langsung husnul khotimah, enggak. Husnul khotimah salah satunya adalah orang yang sabar. Jadi orang yang sabar nggak mungkin tidak dilatih. Jadi teman-teman ibu bapak, jangan heran kalau ayah guru lagi ngasih ceramah tentang sedekah, pasti nggak jauh-jauh ada yang minjem uang lah, ada yang minta uang lah, tiba-tiba uangnya dirugikan lah, dan seterusnya. Karena kenapa? Dangiang-dangiang dongeng tadi itu perlu menjadi aplikasi ketika kita mengalami langsung gitu kira-kira. Kalau secara teori mungkin dari A sampai Z udah hafal. Maka tadi kalau ibu bilang, bapak tadi bilang bahwa sering ngikutin pembelajaran, tetapi esensi dari pembelajaran itu, maaf ya saya selalu mengatakan begini, hal-hal seperti ini buat saya ini bukan pengajian, ini latihan ngaji. Karena pengajian yang sejati, pulang dari sini kita dapat pengetahuan, pulang diamalkan, dan itu menjadi sesuatu yang langsung kita alami langsung gitu kira-kira. Nah, jadi kalau yang sering dengar saya ngomong di live pasti tahu rumusnya. Rumusnya 15L. Ada berapa? Apa L? Berapa L? L yang pertama latihan. L yang kedua latihan. L yang ketiga ya udah latihan terus. Karena nggak ada orang yang hebat atau tidak hebat, yang ada orang terlatih atau tidak terlatih. Karena sekarang pengetahuan baru tahu tapi tidak terlatih dalam kebiasaan kita, maka pengetahuan itu hanya akan menjadi pengetahuan gitu. Jadi ya maaf banget ya, bukan seberapa sering datang ke majelis, seberapa sering ikut pengajiannya, tetapi seberapa banyak kita mau melatih apa yang kita lakukan. Saya rasa apa yang disampaikan teman-teman mengalami juga nggak? Secara teori tahu banget bahwa takwa adalah memaafkan, begitu datang orang nyebelin, susah juga. Bener nggak? Iya, berarti kata kuncinya adalah latihan. Dan satu, pernah dengar kata kemelekatan nggak? Pernah? Satu hal yang paling bahaya dalam kemelekatan adalah melekat kepada makna lama, dan kita tidak pernah memberikan makna baru kepada sesuatu. Contoh, ada dua, kalau boleh saya pinjam pakai bahasa filsafat sedikit ya. Kita melihat sesuatu bisa secara epistemologis, aku memaknai sesuatu. Contoh-contoh.
Teman-teman ibu bapak, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah ini jawaban mabuk gini nih. Dengerin dulu pertanyaan, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Oh tadi bisa, sekarang nggak. nah ini, wah bener sih ya ayah ya. Gitu. Kalau saya bisa bikin orang bangkrut. Dia itu menyebalkan karena karena aku memaknai dia menyebalkan. Yang mana? Jadi kalau tadi ayah guru bilang ada orang yang menghujat kita, bukan concern kita yang terhujat dalam tanda petik, karena ada pemaknaan terhadap kita, betul nggak? Iya. Berarti pertanyaannya bukan mau merubah siapapun, simple, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Satu, ada yang disebut lingkar pengaruh. Mari kita mulai concern, apa yang bisa saya pengaruhi? Contoh, ketika seseorang menyebalkan, bukan dia yang menyebalkan, aku memaknai dia. Berarti cara supaya dia nggak nyebelin gimana caranya? Dirubah maknanya. Dari epistemologis memiliki makna jadi ontologis. Belajarlah melihat seapa adanya. Teman-teman, ini saya lagi sering omongin banget. Saya bukan baru sih. Ada satu doa Nabi Muhammad yang buat saya super keren banget. Dan bahkan selevel Nabi Muhammad masih berdoa tentang ini. Dan kemarin waktu saya umroh nemu satu kitab dan ternyata wah penjelasannya dalam banget. Secara singkat, doanya kira-kira gini. Allahumma arini al-ahsya'a kamahiyya. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya. Seapa adanya. Jadi, kebencian, dengki, iri, karena kita kurang skill untuk melihat seapa adanya. Karena kita melihat seapa akunya dengan aku memaknai. Maka teman-teman, ibu dan bapak, sorry to say, sehebat apapun kita mau belajar, tapi kita tidak merubah makna masa lalu untuk mengupdate makna kekinian. Kalau saya pinjam lagi bahasa ayah guru, pernah dengar penyembahan berhala? Berhala itu bukan masalah patung. Berhala itu mematung. Berhala itu adalah bagaimana seseorang yang memiliki mindset yang sama, memiliki pemikiran yang sama, yang gak pernah berubah gitu. Nah, ini supaya keren. Nah jadi balik ya teman-teman ibu dan bapak, kalau kita pulang dari sini gak punya fresh new mindset, paradigma, ya berarti kita masih seperti orang yang lama, betul gak bu pak? Berarti semesta ini akan melatih kita untuk membaru terus nggak kira-kira? Iya. Dan perlu ibu bapak ketahui bahwa latihan pembaharuan terus itulah nanti yang disebut dengan yang namanya masalah. Karena masalah didesain supaya kita maju. Ibu bapak kalau nggak ada masalah nggak akan datang ke sini. Ibu bapak kalau nggak punya masalah besar nggak akan datang ke ayah guru. Nggak ada, saya rasa nanti boleh. Yang datang kayak guru, ayah aku lagi bahagia banget, uang banyak banget. Nggak ada lah, semua yang datang yang lagi bangkrut, abis cerai, pokoknya udahlah gitu kira-kira. Pengalaman orang tercerahkan, itu jalannya datang dari apa? Penderitaan. Jadi teman-teman ibu dan bapak, penting nggak masalah dalam hidup? Kalau tadi misalnya lagi enjoy di pasar nggak ada masalah, nggak belajar, betul nggak? Sehingga kalau kita ngelihat bahwa begitu sesuatu yang tidak menyenangkan hadir, tapi mindsetnya kita rubah, lepasin makna baru. Ini bukan masalah yang menyulitkan, tapi datangnya pelajaran untuk meningkatkan aku menuju kepada value atau level diriku yang lebih baik gitu. Sip ya. Jadi kita perlu masalah. Maka saya doakan ibu bapak masalahnya banyak dan gede. Iya, nggak ada masalah nggak belajar nggak bertumbuh, dan itu semua adalah paradoks dari kehidupan. Jadi sekali lagi bedakan antara pengetahuan dan pengalaman, antara pengkajian dan aplikasi pengajian. Karena begitu kita banyak hafal, banyak tahu bagus. Tapi kalau kita terlatih, kata kuncinya adalah latihan.
Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah terkontrol 98% oleh kebiasaan. Jadi sorry to say, dan bapak dan teman-teman mau pengajian kemanapun, tapi tidak merubah kebiasaan, pasti tidak akan merubah hidup yang lebih baik. Karena itu, terima kasih. Saya nambah aja. Tadi Kang Abu mengajarkan bagaimana cara mengubah makna. Dan harusnya ketika kita lahir di hari ini hari baru kita, harusnya kita itu terus ikut bersama kebaruan semesta. Dan siapapun yang menari dengan kebaruan semesta, adaptif terhadap semua kebaruan semesta, maka dia tidak akan tertinggal oleh semesta. Saya ingin menjawab sedikit tambahan dari Kang Abu, keren sekali tadi dan lengkap sekali. Kenapa ya tadi di pasar ketika laku keras senang, sedikit saja menurun mulai uring. Mari kita telusuri di mana sebetulnya sumbernya. Tadi kan saya sampaikan surat Al-Ma'arij, masih ingat ya? Ayat 19, 20, 21, 22, 23. Sesungguhnya manusia itu halu, dikendalikan oleh ego itu diri palsu. Karena kesadaran aslinya dia itu sudah tertutup oleh ego. Jadi adamnya itu tidak ada lagi. Karena sudah dibungkus oleh ego akibat terlalu banyak makan buah huldi. Ketika dia mendapatkan yang diinginkan, dia melekat. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, dia menolak. Kecuali orang yang sudah sholat. Ilal musallin. Diteruskan, yaitu orang yang sholatnya terus menerus. Jadi orang yang tadi ketika berhasil senang sekali, tidak berhasil sedih sekali karena sholatnya tidak terus menerus. Sholatnya berlima waktu. Nah sekarang kita cari di mana sih sebetulnya akar masalahnya. Sebut saja yang disebut dengan penolakan tadi itu adalah kemarahan kan? Marah. Karena mendapatkan yang tidak diinginkan. Sumber kemarahan dari mana? Sumber kemarahan itu karena kita terlalu besar ekspektasinya. Makanya menurunkan kemarahan sebetulnya mengurangi ekspektasi. Makanya ada tiga racun dalam hidup ini sangat berbahaya. Racun pertama namanya kemarahan, racun kedua namanya keserakahan, selalu ingin lebih, dan racun ketiga adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu racun. Karena orang yang diselimuti oleh kebohongan dan ketidaktahuan pasti akan mengalami salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Lalu sering mengatakan bahwa dia menjadi korban. Padahal sebenarnya dia korban dari kebodohannya sendiri, bukan korban dari orang lain. Kalau kita masih gampang ditipu oleh orang lain, itu adalah isyarat kata Abu dan semesta bahwa kita masih bodoh. Jadi jangan menyalahkan orang lain, terus alam semesta sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada yang harus berubah pada diri kamu. Itu adalah sinyal, itu tanda-tanda semesta untuk mengupgrade diri kita. Jadi yang pertama itu cara mengendalikan kemarahan sederhana, kurangi ekspektasi. Apa tidak boleh kita punya keinginan? Boleh, tapi tidak boleh melakukan keinginan. Melekatkan keinginan itu sebenarnya yang membuat kita jadi derita. Karena kita mempertahankan resistensi. Kita ingin selalu di posisi itu, dan itu harus dicapai. Itu yang membuat jadi marah. Hidup menakjubkan sudah saya sampaikan. Kalau kita hanya sedang menurun, hati-hati perasaan. Kalau perasaan itu menurun, maka usaha kita akan jatuh bawah. Tapi ketika perasaan bisa dijaga, di situ, direm, di situ, itu akan mengalami titik balik. Tetapi ini harus praktekkan ya. Yang kedua, pengalaman saya, mengurangi kemarahan itu, anggap semua yang disebut racun oleh kehidupan kita itu, atau orang-orang yang selalu menyebalkan itu, anggap saja balita.
Tahu balita? Balita. Masih ingat nggak balita? Ketika dia melakukan kesalahan, diapakan balita? Kan tidak diapa-apakan. Maklum, masih anak kecil, betul nggak? Udah nanti kalau ada yang menjengkelkan sama kita, sudah anggap aja balita. Kan sama dengan memandang, memberi makan, kan? Betul kan? Jadi orang yang menjengkelkan kita itu anggap dia balita. Kalau dia anggap balita, tidak akan pernah. Yang ketiga ini ilmu yang luar biasa. Jadikan dia sebagai pep. Kata pep itu pelatih emosi pribadi. Saya dulu waktu kecil ya, kalau asar itu oleh kakek harus sudah masuk di Taburan, silang. Itu dibanding itu sampai biru. Saya senang, malah merasa jago. Malah dibanding sama kakek. Karena saya tahu kakek saya adalah guru saya, sedang menguatkan saya supaya saya hebat. Betul. Tapi kalau saya dibanding sekarang oleh Kang Anjrit, Kang lain kan? Betul. Tapi kalau Kang Anjrit saya pandang sebagai kakek saya yang sedang mengajarkan kekuatan pada saya dibanding aja. Istri saya jagoan karate. Dibanding sama gurunya nggak apa-apa. Tapi kalau dibanding sama saya, pasti apa kan? Betul kan? Tapi karena dibanding gurunya nggak apa-apa. Karena dia menganggap ini guru, namanya guru sedang menguatkan. Makanya kalau kita berguru pada siapapun, kalau dibanding, jangan marah. Karena sedang dikuatkan. Karena tugasnya guru itu menguatkan. Jadi tiga aja dari saya tambahan dari perubahan makna, ya, kurangi ekspektasi, relasi barangkali ya, kurangi keinginan yang berlebih. Jangan pakai harus begini, harus begitu. Yang ketiga, anggap balita. Ini yang keempat yang kita lagi. Anggap pep. Pelatih emosi pribadi. Jadi ketika pasangan di rumah, oh ini guru saya sedang melatih, jadi makanya nggak usah marah. Guru. Ini yang mahal ya. Ini kajian mahal ya. Ini kajian mahal. Makanya apa itu? Ini ilmu yang luar biasa ini jarang ditumpahkan begini. Jarang ditumpahkan begini. Ini karena ada Kang Abu aja. Berbagi agak banyak nih. Ada Kang Anjrit. Aduh, boleh tepuk tangan dong. Waduh. Tuh Pak, jawabannya tuh ya senyebelin apapun istri kita, beliau adalah guru Pak ternyata ya. Gurui terus kita uang belanja yang gede ya. Kita lanjut ya. Nih, yang di belakang boleh. Boleh sebelah sini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Retno dari Kota Deltamas sekarang. Ini pertanyaan belum ada sebetulnya. Testimoni. Iya. Jadi dari kemarin yang saya rasain ya, saya nggak tahu itu perasaannya gimana. Diidentifikasinya sebagai perasaan apa, itu masih bingung aja gitu kan. Jadi dari kemarin sadar, oh ini biasa sih acaranya gitu. Nah terus nangis, saya tuh nangis. Ya terus lagi tadi travel kan, dari rumah tuh travel. Di travel juga rasanya nangis lagi. Jadi saya tuh kenapa ya kok nangis terus gitu. Jadi dipikir-pikir kok kayak rasanya gini. Jadi kalau udah lama merantau, rasanya pengen pulang kampung gitu. Nah, ya gitu jadi rasanya ini saat pulang kampung gitu, saat pulang ini
berarti bahagia gitu mungkin ya, dan apa ya, ada kerinduan gitu kali atau gimana ya, bertemu dengan ayah guru, ngambut, nanya sama teman-teman yang ada di sini gitu. Ya mungkin ekspresi kebahagiaan kali ya ayahnya. Atau apa sih, soalnya kan nangis gitu. Itu saya baru testimoni aja, kayaknya belum ada kalanya. Boleh aja. Wah, ibu siapa tadi? Ibu Ratna dari Cikarang. Jadi nangis katanya ayah. Udah banyak kita. Saya nggak ngerti gitu ini perasaan apa. Mungkin ya. Silakan boleh. Ya, teman-teman di dalam mungkin ini kita bicara dalam ranah yang hakikat gitu ya. Tentang bisa. Yang teman-teman lihat di depan ini kan sebetulnya hanya mau wujud betul nggak? Ya kan? Ini hanya jasasnya gitu. Tapi kalau kita mulai menyadari lebih dalam, bagaimana kita akan terpisah ketika kita adalah satu sumber dan kita tidak pernah terpisah dari satu kesatuan yang esa. Betul nggak? Ya. Maka pertemuan paling indah adalah pertemuan yang dipanggil oleh kerinduan. Maaf ya, bukan rindu terhadap sosok, tapi rindu terhadap pemilik sosoknya. Itu yang penting. Karena kerinduan itu bukan pada, ya saya selalu bilang ya teman-teman yang bilang, siapa pun nggak penting. Makanya saya bilang juga bahwa jangan percaya sama omongan saya, hati-hati dengerin saya ngomong, jangan main dia aja, karena saya nggak penting. Kalau pakai Windows 3 Fatir kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan pertemuan ini saya rasa sudah bukan dalam konteks pertemuan fisik gitu. Tadi waktu makan, ayo guru cerita tentang hal yang menarik tentang metafisika gitu ya. Dan harum kerinduan, kalau saya simpulkan sederhana, serindu Allah kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Dan mungkin sudah terlalu lama Allah menunggu kita, yang kita selalu memalingkan, selalu mau jauh, selalu mau tidak kembali gitu. Yang pada akhirnya saya rasa kekuatan yang membawa kita mau melakukan apapun dengan segenap kekuatan panggilan dalam konteks yang paling kuat adalah karena ada kerinduan. Maka memang sih kadang memang kita harus berpisah dulu untuk saling berindu. Terima kasih. Panggilan terkuat kedua ada dekolektor. Itu karena belum belajar. Maka ini keren sih. Kerinduan itu rasa itu akan muncul ketika ada resonansi. Jadi Baratomo ini bukan satu entitas yang terpisah dari semesta. Kita ini berada dalam satu jaringan semesta yang sangat kompleks. Bahkan kita ini adalah semesta itu sendiri. Dalam konteks energi, dalam konteks frekuensi, dalam konteks vibrasi, sebetulnya Baratomo ini mau pulang pada sifat dasar Baratomo sendiri. Pulang pada sifat dasar dari alam itu sendiri. Ketika seseorang ingin kembali kepada sifat dasarnya sebagai manusia, sifat dasarnya alam, dan kita akan menserahkan diri pada alam. Itu yang akan terjadi. Tiba-tiba ada rasa tanpa rasa. Sulit dijelaskan, bahkan kita tidak mengerti. Kenapa saya menangis ya? Padahal ada sesuatu yang tersentuh dalam diri kita. Ada resonansi. Karena saat membaca flyer, saat melihat sosok saya, barangkali sosok melihat yang kemudian karena mungkin keseringan kita ini mendengarkan kajian, padahal itu baru sebatas kata-kata, sebatas informasi, tetapi itu sudah mampu meresonansi. Dan kemudian ada hal, kayaknya saya ingin lebih dari ini, akan masuk pada kesadaran yang lebih dari ini. Nah, itu yang membuat kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu sebetulnya aspek metafisika, tetapi sebetulnya bisa dijelaskan secara sains.
Jadi ketika kita mau pulang, kejati diri kita sendiri, hormon-hormon yang dipancarkan oleh pineal gland kita, piezoelektrik yang ada di otak kita, sistem elektronik itu adalah hormon-hormon yang positif. Dan itu kemudian meresonansi seluruh sel dalam tubuh kita. Bisa dijelaskan, cuma bagi orang yang awam barangkali saya belum bisa mengetahui penjelasannya seperti apa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata. Itu. Karena kita kuotanya jam 3, mungkin satu terakhir final statement. Boleh? Ada yang mau bertanya? Terakhir baru Banyak. Yang paling jauh aja nggak apa-apa ya. Kalau testimoni boleh. Tapi ada pertanyaan. Kalau bisa. Saya jalan jauh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Novianti Bey dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Ini kali kedua saya mengikuti Kang Abus secara offline ya. Dulu ditaruh di space. Iya betul. Ini kali kedua dan memang mungkin ini salah satu dari vibrasi. Bahkan saya sedang masalah di akhir tahun gitu. Masalahnya dengan keluarga saya sendiri, dengan teteh saya sendiri gitu ya. Dan ketika saya mengajukan resign dari yayasan saya yang sebelumnya, gaji saya sudah besar, sudah diangkat 3 juta. Tapi saya lepaskan itu. Jadi gini, pada saat saya mengajukan resign, ditanya alasan Bu Novi apa? Yang pertama saya tidak suka lembaga pendidikan Satuan dan Pantai. Kemudian yang kedua, saya sebagai kepala sekolah masih dandan karena memang tidak boleh kan secara syariat. Kemudian yang ketiga, saya sedang dekat dengan seseorang gitu ya. Yang di situ memang tidak boleh apa-apa, jadi judgementnya kafir, sesat. Sampai ditanya oleh Ustadz di situ, Bu Novi ada hubungan apa dengan Abu Mano? Waduh, saya bilang ini sampai segitunya gitu ya, berarti memata-matai saya. Sampai pada akhirnya kemarin pun ada apa-apa ya, ada tenang dengan Saiful Karim gitu kan. Saya bilang ya tapi subhanallah gitu, ternyata dari saya mulai mengikuti ayah guru itu dari pas Covid ya, dan Kang Abu juga dari jalur positifnya gitu pas Covid, dan termasuk Buya Syakir, dimana saya memang merasakan ada sedikit beda saya tuh ya gitu, di keluarga juga saya beda gitu. Karena apa critical thinking saya sampai kecewa dengan hidup sebetulnya. Ketika rumah tangga saya meludahi tembok gitu, seolah-olah saya marah sama Allah gitu ya. Tapi di situ ya Allah gitu, saya pengen ketemu dengan orang yang memang bisa membimbing pikiran saya, yang bisa menuntun saya bertemu Tuhan itu seperti apa gitu. Dan ini adalah subhanallah gitu, ketika kita mencari ternyata semesta membuka peluang itu ya. Saya dipertemukan, terima kasih ayah guru saya dari beberapa tahun lalu sebetulnya berbagi, dan ini kesempatan yang sebetulnya saya lagi terpuruknya, tapi rezeki saya datang ketika saya terpuruk gitu, dan saya bisa setidaknya ini mungkin awal saya menyatukan atau mempersaksikan perjalanan saya bahwa segala sesuatu dipertemukan atas cinta kasihnya Allah gitu. Dan di sini memang vibrasi gitu. Saya selalu mencari. Biasanya nggak dibilang sesat sama orang-orang di sekitar saya gitu kan. Hati-hati dengan Bu Novi gitu. Apalagi sekarang sudah dengan Abu Marlo, suka dengerin Buya Syakur, suka. Tapi itu kan hal yang wajar mungkin ya. Gitu, ketika kita ada rasa bagaimana ya di dalam. Kemudian ini yang saya mempertanyakan. Kang Abu terima kasih juga dengan Kang Andri dengan Rest Area 89-nya. Di situ pertama saya letting go dengan dendam saya. Saya mendatangi rumah mantan mertua saya dengan saya mengikhlaskan semuanya. Di sana ketemu mantannya juga gitu. Ya Allah, saya ke sana nengok mertua gitu ya. Ketemu juga dengan mantan, Masya Allah gitu ya. Ini Kang Andri itu pas puasa kemarin ya, Ramadan 2024, saya letting go tentang kebencian saya terhadap keluarga mantan suami gitu itu. Kemudian ingin saya tanyakan, saya kan sekarang sedang dekat dengan seseorang, dan itu adalah beliau yang membimbing saya sebetulnya ketika saya pernah berbicara Tuhan itu saya sendiri gitu. Nah, dia anggap saya bahaya mungkin ya. Kemudian saya dibawalah ke rumah beliau
melalui teman saya yang akhirnya tidak boleh keluar gitu. Kata-kata itu hanya cukup untuk dikonsumsi oleh diri sendiri. Itu dan kendalanya bukan saya tidak menempuh jalan syariat untuk menikah ayah guru, tapi sampai saat ini kami memang belum diberi peluang gitu, dan kami bukan untuk memanfaatkan namanya innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya, tapi memang belum dikasih peluang untuk masuk ke jenjang pernikahan yang ini yang didirikan oleh rekan-rekan saya menjatuhkan saya secara privasi. Gitu. Jadi saya dituduh, jadi ketika saya resign, Bu Novi padahal udah mau di SP, mau diturunkan jabatannya, tapi ternyata Bu Novi resign duluan. Oh itu udah semesta dalam diri saya ya, tapi nggak saya bilangin gitu. Ternyata mereka makin saya minta resign itu di Desember, tapi saya di awal kali resign itu di Oktober gitu. Dan masalah banyak dengan teteh saya sendiri dan keluarga saya. Malah saya malah seperti sentimen gitu ayah guru ya saya harus evaluasi lagi gitu. Ini masalah keuangan sebetulnya dengan lembaga. Jadi dulu PP saya kepala sekolahnya jatuh ke saya pegang data, tapi PP saya manipulasi gitu. Tapi data kuat di saya gitu kan. Ya akhirnya saya terima apapun. Saya dianggap korupsi lah gitu ya oleh banyak orang tua juga. Tapi saya lepaskan itu ketika saya sudah menemukan data. Dalam 1 tahun yang sudah berlalu, saya menjabat 1 tahun 2 bulan. Tapi saya dijudge korupsi segala macam, padahal bekas menutupi utang PT saya gitu. Tapi itu saya lepaskan dan akhirnya saya punya sekolah baru gitu. Kang Abu, mohon doanya ayah juga. Saya sedang merintis sekolah baru. Mungkin itu saja. Oh iya, untuk saya yang belum menikah ini, itu gimana jawabannya ya? Tapi bukan karena saya tidak berusaha, ayah guru gitu, dengan guru yang menunjukkan saya, membimbing saya istilahnya. Boleh kamu meyakini sesuatu hal, tapi tidak boleh dibicarakan ke orang lain, yang orang lain itu belum tentu pemahaman dengan saya gitu. Tapi saya ketemu dengan orang ini, saya nggak ngomong ke siapapun gitu. Hanya itu saja mungkin. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan. Pulang dari siapa tadi? Yang paling penting pulang dari sini ibu langsung beli susu baru ya. Jadi Ibu Novi king size. resign gara-gara ke kantornya itu udah boleh make up ya. Oh berarti itu di kantornya burik semua dong. Maaf ya. Teman-teman ibu dan bapak, kita sering ulang-ulang tentang ini. Fanatiklah kepada hasil, tapi fleksibellah kepada jalan. Sama hasil fanatik, yes. Tapi di jalan kita nggak bisa fanatik nih. Kenapa? Karena semua jalan itu dinamis gitu. Jadi maaf ya, ini teman-teman boleh cek. Kalau boleh pakai bahasa perennial, kalau dalam bahasa filsafat itu perennial itu selalu yang berulang-ulang. Selalu ribut antara orang-orang di level syariat, tarekat, hakikat, yang hakikat, yang syariat, yang ngerti itu kalau nggak beres-beres gitu. Tetapi dalam perspektif yang holistik gitu, dalam apa yang mungkin bisa kita diskusikan, ada satu hal. Kenapa di Quran itu ada surat Hujurat 49? Hujurat itu kamar. Kita perlu tahu ngobrol di kamar apa pada frekuensi seperti apa. Saya kasih contoh sederhana. Dalam satu ruangan kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. 9 apa? 1 yang jadi orang gila yang mana? Betul? Sewaras-warasnya dia kalah angka, kalah jumlah. Karena mau nggak mau saudara-saudara, Quran sudah bilang loh surat 616. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kebanyakan, artinya kebanyakan apa? Collective consciousness. Sesuatu yang sudah dianggap sebagai, maaf ya, kebenaran tidak ditentukan sebanyak apa orang menyebutkan itu kebenaran. Tidak pada konsensus gitu kira-kira. Tetapi level paling rendah manusia itu benar salah, itu paling bawah. Jadi maaf ya, kalau urusan emosi benar salah, itu masih dualitas, itu paling bawah. Maka disebut antara yang tidak ada perintah berlomba-lomba dalam kebenaran. Yang ada berlomba-lomba dalam jadi naik satu level kebaikan. Karena kenapa? Benar ibu bapak, siang hari ini bisa expire karena besok kita sudah bertumbuh, betul lah. Jadi jangan berpegang pada kebenaran karena itu dinamis.
Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Maka level paling tinggi, kenapa Quran 269 al-Baqarah itu bilang, yu'til hikmah mayyas. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan anugerah terbesar kepada siapapun ketika dia sudah mendapatkan hikmah. Hikmah itu kalau pakai bahasa keren sekarang disebut wisdom, kebijaksanaan. Jadi bukan berarti ketika kita udah tahu, oke, habis ikut kajian hakikat di ayat guru, tahu hakikatnya ini, dikasih tahu anak bayi dikasih nasi goreng sakit perut pasti. Betul kan? Yang baru ngerti tambah-tambahan dikasih log atau akar pusing pasti. Maka saya rasa hal yang paling penting dalam konteks apapun, sama halnya seperti Nabi Muhammad lagi-lagi gitu ya, betapa keren beliau selalu menggunakan kata-kata sahabat. Mau terus belajar bareng. Artinya apa? Dalam konsep di sini, hal yang paling penting yang kita bisa lakukan adalah kebijaksanaan. Segimanapun kita tahu ini hakikatnya benar, tapi ngobrol sama yang nggak satu frekuensi dan harus ngerti. Mau nggak mau suka nggak suka, level tertinggi adalah yang namanya bijaksana. Ya, jadi kenapa sih balik ya? Buddha itu artinya tercerahkan. Outputnya apa? Wisdom. Kristianity itu kasih sayang. Outputnya apa? Wisdom. Rahmatan lil alamin itu welas kasih. Outputnya apa? Wisdom. Makanya ketika hikmah yang bicara, mengedepankan hikmah artinya mengedepankan pengertian. Yang kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah. Orang yang lebih waras dia pasti lebih ngalah. Dan kita tahu ya teman-teman ibu bapak, let's say kita bicara dalam konteks ibadah, ada dua kan, ibadah private dan ibadah sosial. Udahlah yang sosial itu saya tidak menggugat udah. Tapi begitu masuk ke private, itu adalah caramu dengan dia. Tetapi urusan sosial, urusan komunitas banyak, urusan yang di situ bicara konsensus, saya rasa daripada kita sibuk membuat mereka paham, lebih baik kita meningkatkan kebijaksanaan untuk bisa tetap mengalir dalam perbedaan. Saya rasa gitu. Ayo, sebutnya ya. Gitu Bu, bismillah. Oke. Sip ya. Coba satu lagi tadi. Ya. Iya, oke. Ini yang paling dekat. Boleh. Ini ibu siapa di mana? Saya Yanti dari Kota Bandung. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan ayah dulu. Tahun 95 saya pernah ketemu, tapi saya tidak menurut ayah dulu karena mungkin masih muda. Belum mau mempelajari tentang kesadaran waktu itu. Saya tidak tahu kan. Ya, ayah. 1 tahun belakang saya ketemu lagi dengan ayah. Dan apa di dalam hati saya, begitu saya menatap ayah, air mata saya tidak terbendungkan. Dan saat itu kajian ayah sangat mengena sekali ke saya. Ini hati saya, saksinya yang dia hanya kamu dulu, kamu dengarkan, kenapa kamu menangis? Saya tidak bisa menjawab. Saat itu saya pengen sekali bertanya sama ayah, tapi hanya terbatas sama aku, jadi tidak bisa bertanya. Jadi kali ini saya mau bertanya sama ayah, ayah, siapa saya? Kenapa ada saya? Untuk apa saya? Bagaimana saya harus menemukan diri saya? Saya ingin hidup seperti ayah yang sudah beres semuanya. Kapan saya akan bertemu dengan laki-laki? Panjangkan waktu saya, izinkan saya. Jangan hanya dengan sempitnya diri saya, lukisan saya bertemu dengan ilahi dan ada terpisah oleh kematian. Itu ayat pertanyaan saya dari 1 tahun yang lalu.
Saya tidak ingin berpikir tentang rezeki, apalagi tentang uang. Saya hanya ingin bertanya tentang berinsani dan berilahi saya ya. Jadi dari tentang rezeki, karena saya ingin didoakan sama Kang Anjir. Semoga saya Kalau uang di sini memang nanya sih benar. Ibu udah cocok, udah tepat. Iya. Jadi itu ya. Pertanyaan dari saya mungkin terlalu banyak, tapi tolong dijawab ya, karena itu akan sangat membantu saya. Terima kasih. Oke, satu, Danun boleh mungkin satu lagi. Boleh, satu lagi. Ibu saya doain ya. Amin. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Kang Andri, Abu dan Ayah Guru. Perkenalkan saya Aisyah Hanum dari Garut. Saya ingin sebelum sudah terangkum sih ya Kang, dari awal masuk sampai pertanyaan itu saya tuh itu pun mewakili sebetulnya ada pertanyaan yang sama. Dan di awal tahun ini memang saya dilatih sehingga saya berniat datang ke sini karena saya ingin terus-terusan mempunyai ilmu untuk membekali diri saya sendiri agar bisa menemani saya dalam latihan hidup ini gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan saya, karena semua sudah terangkum dan sudah diterangkan Ayah Guru dari segala hal dan mencakup semua hal juga, yang ingin saya tanyakan dari sebelum saya berangkat sini gitu kan Bu. Pertanyaannya, bagaimana agar kita sebagai manusia tidak menjadikan alasan manusiawi atas segala hal yang menimpa diri kita gitu. Jadi agar tetap ada dalam keseimbangan. Begitu kan. Untuk jawabannya terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini karena pertanyaannya spesifik ke Ayah Guru, jadi ini saya tahu pasti panjang banget, tapi mungkin bisa sedikit ada conclusion. Dan ini pertanyaan pas banget dengan tema kita, temukan diri, temukan makna. Silakan. Silakan Ayah, saya tuh dari mana? Ya. Pertanyaan ini kalau dijawab dengan kata-kata, sepanjang apapun waktu diperpanjang saat ini, tidak akan pernah bisa menjawab. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan pengalaman langsung. Jadi oleh karena itu, saya bukan tidak mau menjawab pertanyaannya. Sudah begitu banyak berseliweran tentang teori-teori yang menjawab pertanyaannya di banyak sumber. Tapi yang paling penting adalah kita bagaimana bisa merasakan langsung. Malamnya sebelum ya, yang nggak ngalamin nggak akan paham. Penjelasan tentang Tuhan pasti bukan Tuhan. Penjelasan tentang air jelas bukan air. Arab Robi mengenal Tuhan harus dari Tuhan itu sendiri, bukan dari kata-kata orang, bukan dari kitab suci, bukan dari apapun. Karena kitab suci itu adalah penjelasan tentang Dia. Oleh karena itu, kalau ingin belajar sungguh-sungguh untuk bisa menjawab ilmu sangkan para Hindu Madi yang dipertanyakannya, yuk kita belajar di ruang yang lebih khusus. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang umum, ada ilmu yang khusus, bahkan ilmu yang khusus. Ilmu khusus tentu saja diajarkan pada orang khusus dengan cara yang khusus, di tempat yang lebih khusus. Kenapa sekarang mendengarkan kajian saya menangis sekali lagi seperti katakan Abu tadi, itu adalah kerinduan. Kerinduan itu seperti seruling bambu yang
yang dia tiup kemudian mengeluarkan suara merdu, itu karena kerinduan dia pada rumpun awal. Karena seruling itu kan sebetulnya bambu yang tercabut dari rumpunnya. Nyanyian dia adalah nyanyian kerinduan, ingin kembali ke asal. Saya kira itu kalau pertanyaan kedua itu kayaknya ke Kang Abu, bukan ke saya. Dia harus private ya kalau karena memang nggak bisa harus bisa tapi bayar. Ya, teman-teman di Budi berkata bahwa kita dilimitasi oleh pengetahuan, kita dilimitasi oleh konsep, kita dilimitasi oleh paradigma berpikir. Dan kita tahu bahwa yang mengurung diri kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Yang sering saya cerita bahwa ketika kita mau menuju ke daerah atau ke tempat cita-cita perlu 1000 langkah. Konsistensi menuju 1000 langkah itu tidak bisa. Harus dilalui 1 langkah demi 1 langkah. Yang bahaya adalah setiap 2 langkah ganti cita-cita. Dan 2 langkah ganti cita-cita. 2 langkah ganti cita-cita. Artinya apa? Merasa bergerak terus, tapi dia muter di tempat yang sama gitu. Nanti dia mengalami kelelahan. Aku tuh udah melakukan segalanya, tapi nggak dapat dia. Kenapa? Karena 2 langkah adalah ganti cita-cita. Gitu kira-kira. Nah, bahasa manusiawi, bahasa pembenaran dalam tanda petik itu yang keluar dari mindset kita tentang kita nggak mau melampaui diri kita yang sebelumnya. Jadi saya rasa nggak bisa nggak sih, kuncinya tetap ada latihan merubah kebiasaan lama. Latihan merubah kebiasaan lama, karena pemikiran yang sama akan memilih hal yang sama. Pilihan yang sama akan menentukan emosi yang sama. Emosi yang sama akan memvibrasikan frekuensi yang sama dan akan mendatangkan realitas yang sama. Jadi kalau saya pinjam statementnya Albert Einstein itu bilang gini, insanity, gila, mikirnya sama, ngerjainnya sama, hasilnya pengen beda gitu, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman ibu bapak, jangan berharap akan ada yang nolong kita dari luar, yang merubah kita dari luar. Tidak ada orang yang akan mencintai diri kita sebaik kita mencintai diri kita sendiri. Tidak akan ada orang yang akan memperhatikan dan yang akan beneran care selain diri kita. Jadi kalau kita mulai menyadari gini, manusiawi, pembenaran atau apapun saya rasa akan dilampaui gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Boleh kita tepuk tangan buat semua. Oke, karena waktu sudah overtime, jadi jadwal kan sebenarnya datang ke sini rundown yang paling penting bukan ini ya, foto-fotonya yang paling penting ya. Rundown paling penting dalam sebuah acara itu foto-fotonya. Jadi teman-teman terima kasih. Habis ini kita foto-foto, habis itu kita break, kita chit-chat santai gitu. Dan mungkin sebelum ending kita lanjut dulu. Mana silakan. Teman-teman, kita acara sudah selesai. Sudah selesai. Setelah ini kita boleh cacat foto-foto dan ini ya ada break juga. Boleh silakan kita lanjut aja langsung kita foto-foto dulu ya. Tapi sebelumnya kita tutup dulu kali ya. Boleh kan? Baik teman-teman ibu dan bapak, sebagai penutupan saya rasa final statement mungkin berkenan ayah guru untuk menutup acara ini. Mantap. Hijrah itu bukan berganti baju, tapi hijrah itu adalah menemukan kesadaran baru di setiap napas baru. Beruntunglah mereka yang terus-menerus mengalami hijrah, di mana kesadarannya terus-menerus meningkat. Kesadaran itu tak ada batas. Kesadaran itu tak terbatas. Karena sang pemilik semesta itu tak terbatas. Hidup kita pun menjadi sangat menakutkan dan tak terbatas. Kalau kita sudah betul-betul bisa memahami yang tak terbatas itu dalam keterbatasan.
Karena kita tidak mungkin bisa memahami sesuatu yang tak terbatas. Justru kita memahami yang tak terbatas dalam keterbatasan. Disitulah sebetulnya kita akan mengalami yang namanya letting go. Oleh karena itu kita bermohon kepada Sang Pemilik semesta, semoga kita selalu dibimbing ke jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang telah dianugerahi, jalannya para guru, para suci, para mursyid, para wali, orang-orang yang telah diberi anugerah berterahkan di semesta ini, yang telah menjadi teladan bagi kita, yang telah mengajarkan jalan untuk menuju kembalinya kita kepada jati diri kita. Amin. Terima kasih. Ayah guru, dan kita akhiri, teman-teman boleh santai dan rileks. Kita hening sejenak, mari kita hadirkan utuh di sini saat ini. Pikirannya tidak terlalu sibuk, nikmati saat-saat ini, di sini dan sekarang. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arinni al-ahsya'a kama hiya. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin.